Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat-berkat-Nya yang sudah kita terima. Marilah kita sebelum beraktivitas untuk terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang kami puji dan kami sembah, terima kasih kami panjatkan kepadamu atas semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini sebelum memulai aktivitas, kami terlebih dahulu mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah dan kuasailah hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, Kamis 1 Desember 2022, yang tertulis dalam kitab Mazmur 31 ayat yang ke-8. Beginilah isi firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sepanjang manusia berada di bumi ini, sepanjang itu jugalah manusia tidak terlepas dari masalah hidup dan beban hidup. Termasuk juga orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya orang Kristen yang sudah meninggallah yang tidak lagi menghadapi masalah dan beban hidup. Saya percaya semua orang pasti memiliki berbagai macam masalah dan beban hidupnya masing-masing. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita menghadapi masalah dan beban hidup ini? Ketika kita ada dalam masalah dan beban berat, apakah kita menghadapinya dengan putus asa, berpikir bahwa tidak ada jalan keluar, serta kepada siapakah kita berharap? Kepada manusiakah atau kepada Tuhan? Mari coba kita renungkan sejenak masalah dan beban hidup yang sedang kita hadapi. Bagaimana kita menghadapi masalah itu? Dan bagaimana atau kepada siapakah kita berharap? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan bagi kita di pagi ini adalah Tuhan sebagai harapan kita. Kalau kita membaca teks Mazmur 31 secara keseluruhan, sesungguhnya Daud sedang berada dalam masalah hidup yang begitu berat, yang membahayakan hidupnya. Bahaya yang membahayakan hidupnya adalah ancaman dari musuh-musuhnya yang mengintai nyawanya dengan segala tipu daya. Dalam kondisi seperti ini, Raja Daud berserah kepada Tuhan, yaitu dalam ayat 1 sampai yang ke-7. Daud berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa hanya Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari segala jerat musuh. Ada 3 sikap Raja Daud untuk berharap kepada Tuhan atau menantikan Tuhan. Yang pertama, Daud yakin bahwa Tuhan peduli pada masalah dan beban hidupnya. Walau Daud dalam bahaya, tetapi ia tetap bersorak dan bersukacita kepada Tuhan. Mengapa Daud bersorak dan bersukacita kepada Tuhan? Karena Daud tahu bahwa Tuhan memperhatikannya, bahwa Tuhan juga akan melepaskannya dari bahaya. Bahkan ia tahu bahwa Tuhan pasti akan menolongnya dan menegakkannya. Yang kedua, Daud mengakui kelemahannya.
bahwa ia tidak dapat menyelesaikan masalahnya tanpa Tuhan. Sehingga dengan demikian, Daud meminta belas kasihan Tuhan agar ia terbebas dari rasa sakit hati, duka yang mendalam, dan juga rencana orang yang merencanakan kecelakaan baginya. Yang ketiga, Daud tidak menyangkal Tuhan. Ketika Tuhan telah peduli, melepaskan dan menegakkan Daud, dan bahkan Tuhan menyelesaikan masalahnya, Daud tidak menyangkal Tuhan. Sehingga Daud berkata, "Engkaulah Allahku." Daud tidak membusungkan dada karena ia telah selamat, karena dia telah terlepas dari masalah beban hidupnya. Namun, ia mengakui bahwa ia bisa terlepas dari masalah dan beban karena anugerah Tuhan semata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun persoalan dan beban hidupmu yang saat ini, firman Tuhan memerintahkan atau mengajak kita untuk berharaplah kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada yang bermasalah di rumah tangganya, antara suami istri, anak, dan saudara. Persoalan studi dengan dosen, guru, dan biaya studi. Persoalan usaha dan pekerjaan, ada yang berusaha menjatuhkan atau menjanjikan sesuatu tetapi tidak kunjung datang. Persoalan pelayanan gerejawi, kita sudah bekerja keras tetapi orang lain tidak menghargai. Persoalan dosa yang susah untuk dilepaskan, melawan orang tua, mabuk-mabukan, narkoba, sabu, suka keluyuran, dan lain sebagainya. Itu semua adalah musuh-musuh kita yang mengintai kita untuk menentang Allah, sehingga ada saja yang putus asa, sehingga bisa membuat hidupnya menjadi rusak. Untuk mengatasi masalah ini, marilah kita belajar dari sikap dan perilaku Raja Daud, yaitu yang pertama, berpengharapanlah kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan peduli pada masalahmu dan masalahku. Ingat, Tuhan itu lebih besar dari masalah dan beban hidup kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menolong melewati setiap masalah kita. Yang ketiga, jangan berlaku sombong dengan berpikir bahwa kita sanggup mengatasi masalah dan beban hidup ini, sehingga kita berpikir kita tidak memerlukan Tuhan. Dan ketika seseorang tidak mengakui kelemahannya, ia telah membuka pintu baginya untuk menjadi orang sombong. Buanglah kesombongan dari hati dan pikiran kita. Yang keempat, ketika memperoleh berkat dalam hidup ini, jangan pernah menyangkal Tuhan. Terkadang ada orang yang tidak mengakui bahwa karena Tuhanlah ia menjadi, sehingga ia lupa menyembah Tuhan, lupa melayani Tuhan, lupa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan bisa saja ada yang meninggalkan Tuhan Yesus ketika ia berada di atas angin. Namun Raja Daud memberikan contoh kepada kita ketika ia melewati masalah dan beban hidupnya. Ia mengakui Allah dengan mengatakan, "Engkaulah Allahku." Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Masalah yang datang dalam hidup kita adalah alat di tangan Tuhan untuk membuat kita menanjak naik pada tangga kehidupan berikut dan yang lebih baik. Seorang pujangga pernah berkata, harapan bisa membuat manusia bangun pagi dengan senyuman. Harapan bisa membuat air mata yang tadinya mengucur deras berganti dengan senyuman.
yakin bahwa hari esok akan lebih baik. Tuhan tidak akan membuat malu orang yang berpengharapan kepadanya. Dan marilah kita berkata, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang bertahta di sorga, kami sudah menerima firman-Mu. Ajarilah kami agar kami bisa meniru sikap dan perilaku Raja David ataupun Raja Daud ketika menghadapi masalah dan beban hidup. Berikanlah kekuatan dan hikmat kepada kami, agar kami dipenuhi hikmat yang daripada-Mu dalam menyelesaikan setiap masalah dan beban hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Selamat beraktivitas.